Lihat juga dari sisi yang lain ya, bukan hanya terkait dengan bagaimana pemerintah untuk berupaya meningkatkan penerimaan negara begitu ya. Tapi let's say misalnya dari sisi produksi otomatis kan bahan baku mau tidak mau pasti kita lihat nanti akan terjadi kenaikan ya, walaupun mungkin tipis saja begitu. Tapi dikaitkan dengan daya beli masyarakat juga tentunya nanti mungkin masyarakat akan lebih mengerem belanja. Nah ini kan nanti akan saling berkait nih. Bagaimana Anda melihat konsumsi masyarakat nih kepada produk-produk dalam negeri juga di tengah banjirnya barang-barang impor. Pasti masyarakat akan lebih memilih untuk berbelanja barang yang relatif lebih murah. Ini jujur saja, ini kan Iya, iya, pasti. kenyataannya seperti itu begitu. Bagaimana dari DPR sendiri melihat hal ini? Ya itu dia yang selalu eh, kita tekankan di pemerintah itu, pemerintah harus concern mengenai perekonomian Indonesia juga di luar 12% ini. Bahwa kita harus pastikan bahwa insentif-insentif dan kebijakan-kebijakan ekonomi itu harus diberikan kepada masyarakat gitu. Jadi walaupun persentasi dari kenaikan PPN ini naik 1%, itu tapi ditambah dengan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang berikan kepada pengusaha-pengusaha menengah ke bawah ini, tentunya pasti ada sedikit plus minus yang akan terjadi di mereka gitu. Jadi akhirnya tingkat produsen-produsen mereka itu akan tidak merugi, akan tidak berdampak signifikan karena kenaikan PPN 12% ini. Kita harus lihat dari sisi itu. Jangan hanya lihatnya dari PPN 12%-nya aja. Bahwa di balik ini semua, itu pasti ada insentif-insentif dan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk si pengusaha supaya mereka bisa survive. Gitu. Baik, kalau dari Komisi 6 sendiri begitu ya, tadi Anda menyampaikan bahwa ke depannya pasti akan memikirkan juga baik dari sisi insentif-insentif dan juga kebijakan-kebijakannya. Kalau dikaitkan dengan UMKM, insentif dan subsidi seperti apa atau artinya langkah nyata apa yang akan diberikan kepada UMKM sebagai sebuah semangat begitu ya di tengah adanya penetapan PPN menjadi 12% ini di tahun 2025? Ya, kalau dari Komisi 6 tentunya pasti kita akan selalu mendorong. Kita akan selalu mendorong dan kita harus selalu mendukung bahwa insentif dan kebijakan ekonomi untuk menengah ke bawah ini harus dilakukan. Dan Kementerian UMKM juga saya sudah baca beberapa berita bahwa dia akan mengeluarkan satu kebijakan yang sangat bagus sekali, ratusan miliar yang akan dikeluarkan untuk insentif-insentif UMKM. Dan saya rasa bukan hanya Kementerian UMKM aja, tapi kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian BUMN pun juga kita akan selalu dorong. Kita akan lihat perkembangan ini, kita akan lihat perkembangan apakah efek dari 12% ini nanti di Januari itu akan sangat signifikan apa enggak. Kalau memang signifikan kita akan panggil, kita akan dorong mereka untuk melakukan terobosan-terobosan dan insentif-insentif dan tentunya kebijakan-kebijakan ekonomi juga. Baik, kalau dilihat secara sektoral ya Pak, dari Komisi 6 sendiri seperti apa niatannya atau artinya sektor-sektor mana saja yang akan lebih menjadi prioritas untuk diberikan kebijakan-kebijakan atau mungkin kemudahan-kemudahan agar mereka tetap bisa beroperasi begitu di tengah kenaikan PPN 12% ini? Ya tentu sektor-sektor yang menengah ke bawah ya, UMKM, menengah ke bawah, terus sektor-sektor yang sudah terdampak dari yang tadi ilegal import tadi yang kita bicara di awal, itu akan kita lihat bahwa kalau memang sektor-sektor itu berdampak, tentunya kita akan mendorong kementerian, pemerintah untuk memberikan insentif kepada sektor-sektor tersebut gitu. Jadi balik lagi, ayo kita sama-sama optimis melihat perkembangan ini. Kita sama-sama optimis dengan kinerja pemerintah, apalagi Pak Prabowo ini kan sangat nasionalis sekali. Jadi beliau sangat concern sekali mengenai UMKM ini. Jadi saya yakin kebijakan-kebijakan beliau di luar dari kenaikan 12% ini pasti ada kebijakan-kebijakan yang menarik lagi untuk pengusaha-pengusaha menengah ke bawah. Baik, lalu terkait dengan pengusaha-pengusaha tekstil yang kalau kita lihat saat ini cukup was-was begitu ya, cukup khawatir karena ada kemungkinan bahwa bahan baku akan naik. Dari DPR sendiri akan seperti apa langkah yang perlu diambil khusus mungkin untuk sektor tekstil, karena kalau kita lihat sudah ada beberapa perusahaan yang terpaksa harus menutup jenis usahanya begitu ya. Lalu langkah apa lagi, artinya langkah yang harus segera dilakukan Pak terkait dengan mungkin tadi kalau dikaitkan dengan pengawasan-pengawasan nih agar barang-barang impor ilegal utamanya mungkin untuk tekstil dan juga pakaian jadi begitu agar tidak masuk ke Indonesia mengancam industri tekstil di tanah air. Oke, jadi kalau kita bicara tekstil, kita bicara sekarang kalau illegal import kita harga mati kita udah akan berantas sampai akhir, sampai akar-akarnya ya. Cuman kalau kita bicara import yang legal, itu juga kebijakannya akan kita lihat apakah ini bisa menguntungkan untuk produsen dalam negeri atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya kita harus revisi juga peraturan-peraturan impor itu, apakah kita naikkan biaya masuknya atau dan seterusnya. Dan saya juga dalam RDP dengan Kementerian Perdagangan juga saya sudah menyampaikan ke beliau bahwa tolong dinegosiasikan itu biaya impor masuk di negara Amerika dan negara Eropa itu tolong diturunkan karena sangat tinggi sekali. Jadi
pengusaha-pengusaha lokal ini tidak bisa masuk ke market Amerika dan Eropa itu karena biaya masuknya tinggi sekali gitu. Jadi beberapa hal akan kita bahas dan kita akan dorong terus supaya industri lokal itu terus bergerak dan bergairah. Baik, lalu terkait kalau kita lihat produk-produk tekstil gitu atau pakaian jadi yang ilegal yang masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat produk-produk lain selain daripada produk-produk tekstil atau pakaian jadi yang masuk juga ke Indonesia? Impor-impor atau produk-produk impor yang ilegal apalagi Pak yang menjadi ancaman selain daripada produk tekstil dan juga pakaian jadi? Banyak sekali seperti produk-produk elektronik juga terdampak sekali. Itu banyak produk-produk impor elektronik yang ilegal juga itu berdampak sekali. Terus tekstil, terus pakaian jadi. Yang saya pantau di daerah saya itu hanya 3 itu yang sangat besar sekali, yang kita sangat concern sekali dengan situasi seperti ini. Baik, lalu dalam konteks serbuan produk impor ya, bagaimana pemerintah dan juga DPR bisa menciptakan atau melindungi produk-produk lokal, produk UMKM lokal, produk dalam negeri ini dapat terlindungi kalau kita lihat secara harga ya. Artinya kan tadi menyampaikan bahwa kalau berbicara mengenai sisi pengawasan, pemerintah secara serius sudah berupaya untuk bisa memberantas serbuan barang impor yang masuk ke tanah air. Tapi kalau dilihat dari dalam negeri sendiri, perlindungan seperti apa yang perlu dilakukan? Artinya misalnya contoh ada hal-hal yang melanggar aturan perdagangan internasional begitu atau seperti apa? Ya, untuk kita melindungi produsen-produsen lokal itu tentunya kan banyak yang tadi yang saya bilang di awal, insentif-insentif pajak contohnya misalnya, atau misalnya dengan kebijakan-kebijakan ekonomi, atau misalnya dibantu dengan cara mereka menjual ke ekspor ke peraturan ke luar negeri, itu kan juga bisa membantu mereka untuk menggairahkan. Cuman yang memang yang paling penting, yang paling bermasalah hari ini adalah masalah impor ilegal itu yang harus kita berantas sampai akar-akarnya. Saya yakin dengan habisnya impor ilegal ini dan semua impor-impor yang harus mendapatkan perizinan dan seterusnya itu, saya yakin pasti harga di produsen di lokal itu pasti akan bersaing. Dia bisa hidup dengan melawan impor-impor yang legal gitu. Jadi memang permasalahan terbesar itu adalah impor ilegal ini gitu. Selain kita harus menggairahkan perekonomian mereka juga di daerah gitu.